Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna Ningru. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Galuh Ciamis. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi menyusun laporan hasil observasi dengan media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva dan model pembelajaran PJBL. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Baik. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang kalian dapat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh KM, menyiapkan dulu terlebih dahulu dan memimpin doa. Silakan KM-nya Rasya. Tempat duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, maka tadi kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rasa. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang disebutkan namanya, acungkan tangan dan menyebutkan hadir. Adia? Hadir. Ahmad Ridwan? Fatira? Fatur, Grisma Dayanti, Ianur, Isaura, Laraswati, Rifki, Nadia, Najwa, Nur Fitri, Nur Yaman, Rahma, Tripko, Rasya, Kristania, Sabila, Uswatun, dan Zahra. Ya. Baik, hari ini kalian akan belajar apa? Melanjutkan materi apa? Ya, menyusun laporan hasil observasi yang sebelumnya kalian sudah melakukan pengamatan, ya. Sebelum kita lanjutkan materi tersebut, alangkah baiknya ada yang mau membacakan kalimat motivasi untuk hari ini. Ada yang mau membacakan? Silakan Ripko. Izin membacakan motivasi. Ya. Motivasi kali ini adalah penelitian adalah menciptakan pengetahuan baru oleh Neil Armstrong, astronot dari Amerika Serikat pada tahun 1930 sampai 2012. Ya, terima kasih Ripko. Nah, jadi karena kalian juga pernah melakukan pengamatan, berarti pengamatan juga bisa dikatakan bahwa pengamatan telah menciptakan pengetahuan baru, betul tidak? Betul. Karena apa yang hasil pengamatan tersebut, kalian memperoleh informasi apa saja? Ada pengetahuan baru yang kalian peroleh dari hasil pengamatan. Baik. Nah, hari ini kalian akan melanjutkan menyusun laporan hasil observasi. Karena sebelumnya kalian sudah belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Ada yang masih? Ya, silahkan. Sebelumnya sudah belajar menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan. Kemudian kita juga sudah mengamati objek. Ada yang mengamati jam, pensil, papan tulis, jahe, bunga bakung. Kemudian kita juga menulis data-data dari hasil pengamatan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi sebelumnya kalian sudah menganalisis isi, informasi, kemudian struktur dan kebahasaan. Kalian juga sudah mengamati objek yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Ada apa saja? Ada benda mati maupun benda yang hidup di depan kelas ya. Ada jam dinding, ada papan tulis, ada pensil. Kemudian juga ada tanaman bunga bakung dan tanaman obat jahe. Nah, hari ini kita melanjutkan dengan materi yaitu
apa? Mengonstruksi laporan hasil observasi. Jadi informasi yang sudah kalian peroleh melalui pengamatan, kalian susun menjadi sebuah teks laporan hasil observasi, karena ini merupakan kompetensi dasar yang harus kalian miliki, karena tujuannya melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan berbasis teks dengan model pembelajaran PJBL, diharapkan kalian mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Itu ya tujuannya. Kemudian jadi langkah-langkah menulis laporan hasil observasi itu yang seperti apa? Kegiatannya apa saja sih? Yang pertama, ada yang tahu? Sebelumnya kan kalian sudah melalui ini. Silakan coba Fauzan. Kalian sudah melewati rangkaian kegiatan menyiapkan pertanyaan dan yang dicek itu kan sudah ya. Silakan Fauzan. Yang pertama sudah apa? Yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, dan yang kedua mendesain perencanaan proyek, dan yang ketiga menyusun jadwal, dan yang keempat adalah memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Ya, terima kasih Pak Ujan. Itulah kegiatan yang sudah kalian lalui sebelumnya. Nah, hari ini kalian akan menguji hasil dan mengevaluasi kegiatan atau pengalaman melalui hasil pengamatan kalian, ya. Nah, jadi dalam sebuah laporan hasil observasi itu isi informasinya harus berisi apa sih? Ada yang tahu tidak? Ya, silakan Siti Nuryani. Isi informasi teks laporan hasil observasi itu, teks laporan hasil observasi menyajikan data dari hasil pengamatan yang benar-benar ada atau sesuai fakta. Data-data yang ada pada teks tersebut harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, saat membuat teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Ya, terima kasih. Nah, kemudian itu isinya ya. Kemudian strukturnya, kalian juga harus memperhatikan strukturnya karena kalian akan menyusun observasi. Ada apa saja sih strukturnya itu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Struktur laporan hasil observasi ada 3, yaitu Ya. pertama pernyataan umum, berisi definisi objek, ciri-cirinya dan pengelompokan berdasarkan kategori. Yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu mendeskripsikan setiap bagian dari objek. Yang ketiga deskripsi manfaat, yaitu berisi tentang informasi mengenai manfaat dari objek. Ya, betul. Jadi ada pernyataan umum yang berisi definisi dari objek, kemudian ciri-cirinya, dan pengelompokan berdasarkan kategori tertentunya. Kemudian setelah dikategorikan, dikelompokkan, bagian-bagiannya dijelaskan, dideskripsikan, diberi gambaran bagaimana ciri-ciri dari bagian-bagian tersebut. Kemudian di akhir dengan menjelaskan deskripsi manfaat. Selain itu juga dalam laporan hasil observasi harus dilengkapi dengan kaidah kebahasaannya. Ada yang tahu kaidah kebahasaannya apa saja? Silakan. Sylvie. Ya. Yang pertama menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya pada definisi menggunakan kata adalah atau merupakan. Tuh. Yang kedua menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendefinisikan dan kalimat deskripsi. Pada bagian deskripsi digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku dan kalimat adjektif. Yang ketiga rasa verba dan rasa nomina, dan yang terakhir menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Ya, betul. Terima kasih. Nah, itulah kaidah kebahasaan yang harus kalian perhatikan ya. Nah, ini ada tayangan sebagai contoh karena nanti setelah kalian menyusun laporan hasil observasi, hasil pengamatan kalian, kalian akan mempublikasikannya di media sosialnya. Seperti ini ya, kurang lebih seperti yang ada di dalam contoh ini. Kalian simak, kemudian nanti ada pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Disimak videonya. Bougainvillea atau yang biasa disebut dengan Bougainville merupakan
Bagaimana? Sangat menarik tidak videonya? Menarik. Ya. Nanti kalian bisa membuat videonya? Nah, ya selain tadi yang dijelaskan itu ada rantingnya, ada akarnya, ada bunganya. Kalau strukturnya sudah lengkap belum? Ya, silakan. Tidak ada deskripsi manfaatnya. Seharusnya di bagian akhir terdapat deskripsi manfaat dari objek tersebut, yaitu bunga bougainville. Ya, manfaatnya apa saja sih bunga bougainville itu selain menjadi penghias di pekarangan rumah? Ya, silakan Iva. Bisa dijadikan tuang bisnis, contohnya dibuat menjadi bonsai yang cantik dan apabila dijual harganya akan cukup mahal. Ya, karena bougainville itu kalau dibuatkan bonsai akan terlihat cantik dan harganya akan kompetitif ya, mahal gitu ya. Karena mengandung seni ya, bentuknya itu bisa dikreasikan. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana kalian melaporkan hasil pengamatan. Nah, di sini dalam proses pembelajaran bagaimana penilaiannya? Kalian akan dinilai dari segi apa saja sih? Nah, yang akan dinilai dalam pembelajaran itu ada sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sikap selama proses pembelajaran, Ibu mengobservasi sikap kalian. Apakah kalian bisa bekerja sama dengan baik, tanggung jawab ya, saling bekerja sama, itu segala sikap yang Ibu amati di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga pengetahuan dari segi pemahaman kalian mengenai isi, struktur dan kebahasaan. Kemudian juga keterampilannya, bagaimana kemampuan kalian menulis laporan hasil observasi yang nantinya akan dipublikasikan ya. Nah, ini ya rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan, tapi sebelumnya kan kalian sudah melakukan beberapa kegiatan yang sudah dilalui di pertemuan sebelumnya ya. Seperti kalian sudah membuat pertanyaan, diawali dengan membuat pertanyaan, kemudian mendesain proyek dan membuat kegiatan penyusunan, kemudian kalian juga merencanakan jadwalnya ya kan. Setelah itu juga kalian langsung mengamati. Kalian sebelum mengamati menentukan tema dan objeknya, objek apa yang akan diamati. Baru setelah itu kalian mengamati dan mengumpulkan informasi dari hasil apa yang kalian amati. Itu sudah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya kalian akan menguji hasil dan apa tadi? Menguji hasil dan apa? Menyusun ya, kemudian nanti mempublikasikan di media sosial. Nah, jadi sebelum kalian menyusun laporan hasil observasi, kalian sudah duduk dengan kelompoknya? Bu akan membagikan LKPD-nya karena ada beberapa hal yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 ya? Perlengkapannya sudah di bawah semua? Karena kalian nanti akan mencari informasi melalui website ya. Kemudian kalian juga buku paketnya di bawah? Ya, supaya mengingatkan bagian strukturnya. Terus ada yang bawa laptop? Sudah dibawa laptopnya? Nah, sudah dilihat LKPD-nya? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, menyusun kerangka, kemudian membuat laporan hasil observasinya ya, disusun. Kemudian menyunting, diedit ya. Jadi sebelum kalian nanti publikasikan di media sosial, kalian harus pastikan dulu apakah informasinya sudah sesuai dengan karakteristik dari laporan hasil observasi. Strukturnya juga harus diperiksa ya, dipastikan semua strukturnya dicantumkan ya, bagian-bagiannya ada. Kemudian kebahasannya juga ya. Kalian juga sudah menentukan tema ya kan? Karena berkaitan dengan menentukan objek apa yang akan kalian amati. Nah, objek yang kalian amati ada apa saja nih? Ini kelompok berapa nih? Ada yang kipas angin, kemudian ada juga tanaman apa itu? Jahe ya. Terus itu juga tanaman jahe. Nah, selain itu ada apa lagi yang sudah kalian amati objeknya? Ada papan tulis,
ada jam tangan, terus handphone, ya. Nah, kalau di luar itu kan di ini ya di dalam kelas. Kalau di luar ada yang mengamati apa saja? Bunga, tanaman lili ya, bakung, terus juga ada cemara dan ada pakis ya, sikas. Kemudian itu juga sudah. Nah, ini ya kegiatan inti untuk hari ini. Jadi hari ini kalian menguji hasil dari apa? Informasi yang sudah kalian peroleh sebelumnya ketika kalian mengamati objek. Minggu lalu kalian sudah mengamati objek di lingkungan sekitar kita. Ada informasi yang kalian peroleh dari hasil pengamatannya? Ada ya tentunya. Ketika kalian mengamati ada informasi apa saja gitu ya. Nah, untuk menguji hasil pengamatan kalian, informasinya dikuatkan dengan apa? Kalian mencari informasi yang melengkapi laporan hasil pengamatan kalian. Kalian boleh mencarinya di website ya, untuk mencari fakta dan data untuk menguatkan laporan hasil observasi kalian. Setelah itu, nah ini, selain kalian mencari informasi di website, juga kalian mengevaluasi kegiatan kerangkanya ya. Jadi kalian membuat kerangka dulu sebelum kalian menyusun secara utuh. Kerangkanya harus memperhatikan apa saja? Isi informasinya, kemudian strukturnya dan kebahasaannya. Jadi pastikan kerangkanya meliputi 3 aspek itu. Kemudian, nah ini ya, kalian mengevaluasi ke mana isi informasinya dilengkapi ya. Kalau kemarin hanya sebatas hasil pengamatan kalian, sekarang dikuatkan lagi dengan data-data yang kalian peroleh melalui website ya, di internet. Sudah di bawah perlengkapannya? Ya. Untuk melengkapi kegiatan pengevaluasi pengalaman, jadi dikuatkan informasinya, strukturnya, dan kebahasaannya. Kemudian jangan lupa kalian juga mengeditnya dengan mengacu kepada rubrik yang sudah Ibu berikan ya. Rubriknya apa saja? Apakah isi informasinya sudah sesuai? Apakah strukturnya sudah lengkap? Apakah kebahasaannya juga sudah terpenuhi ya, kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, nanti kalian presentasi. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Cari informasi untuk melengkapi laporan hasil observasi kalian. Udah disiapkan? Boleh ditambahkan nanti. Ditambahkan saja. Ada ininya, sinyalnya bagus? Handphonenya nanti dikeluarkan pas lagi mencari informasi. Jadi nanti akan ada, selain laptop juga ada ini. Nih, coba. Kalian mau mencari apa? Ini ada Bu, manfaat lain buat rambut. Coba boleh. Memasang tutup barang yang cepat, membantu mengatasi ketombe, mengurangi kesehatan, mengurangi dampak. Boleh nanti ditambahkan. Ya. Mana kamu tentang apa? Tentang ini Bu, tentang meja. Tentang meja? Ya, meja yang dibuat di Jawa Timur. Meja yang dibuat di Jawa Timur. Coba cari informasi penguatnya. Oh iya Bu, siap. Ada kuatannya? Alhamdulillah, ada Ibu. Mana itu? Kamu mau mencari apa? Kamu mau mencari di Wikipedia di mana atau biasanya mencari informasi lengkap? Kalau misalkan mencari itu ada di Google Scholar. Ya, kalau misalkan Wikipedia itu bisa diedit sama orang jadi kurang terpercaya ya. Oh gitu. Ya begitu. Mantap, silakan. Ayo diskusikan dengan kelompoknya. Ya, nanti setelah menguji hasil sudah dapat informasi yang kalian buat? Kerangkanya sudah? Sudah disesuaikan dengan kerangka? Kemudian sudah dikembangkan? Ada yang belum selesai mengembangkannya? Silakan dilengkapi agar utuh ya laporannya. Kemudian jangan lupa kalian juga memeriksa atau mengedit ya sesuai dengan rubrik yang sudah Ibu berikan.
Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah memeriksa dari segi isi, struktur dan kebahasaannya? Berdasarkan rubriknya? Nah, sekarang kalian sudah siap untuk mempresentasikan? Hasil dari pengamatan kalian. Siapa yang akan mempresentasikan pertama? Ya, silakan Indana. Yang lain menyimak dan boleh nanti memberikan masukan atau tanggapan setelah Indana menyampaikan hasil melaporkan hasil observasinya. Ayo, silahkan. Ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi dari kelompok saya, yaitu jahe. Tanaman jahe, Zingiber officinale, termasuk dalam kelas Monocotyledon atau tanaman berkeping satu dan famili Zingiberaceae, suku tumbuh-tumbuhan. Nama ilmiah jahe, Zingiber officinale, diberikan oleh William Roxburgh dalam bukunya yang berjudul Flora Indica yang diterbitkan pada tahun 1832. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai China. Kata jahe yang kata zingiber berasal dari bahasa Yunani zingiber yang diserap dari kata singabera dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna tanduk karena bentuk jahe yang mirip dengan tanduk rusa. Officinale merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu officina, yang memiliki makna bahwa tumbuhan digunakan dalam kebutuhan farmasi dan ilmu kesehatan. Jahe, Zingiber officinale, adalah tumbuhan yang limpahnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Limpahnya berbentuk jemari yang mengembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe disebabkan oleh senyawa keton yang bernama zingerol. Tumbuhan jahe dikategorikan sebagai tumbuhan poligen dan tidak tersedia lagi dalam bentuk liar di alam. Hal ini disebabkan karena jahe telah kehilangan kemampuannya tumbuh melalui biji seperti rempah-rempah lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya seleksi buatan yang dilakukan oleh manusia yang disebut juga rizoma. Jahe menurut jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu ada jahe putih atau dikenal juga sebagai jahe hemprit, ada juga jahe gajah dan juga jahe merah. Mereka diklasifikasikan menurut bentuk dan warnanya. Yang pertama ada jahe hemprit. Ini paling mudah ditemukan di Indonesia. Jahe ini merupakan varietas lokal. Jenis ini juga jenis paling umum dipakai untuk sebagai bahan bumbu-bumbu dapur. Panjang jahe hemprit tidak lebih dari 30 cm. Potongannya pun tampak putih melintang, berwarna putih kekuningan, berserat lembut dan aromanya tidak terlalu tajam. Jahe gajah biasa juga disebut sebagai jahe gajah. Jahe badak. Jahe ini punya bentuk yang gemuk, terdapat potongan melintang putih dan kekuningan, seratnya sedikit dan lebih terasa lembut. Jahe putih seringkali dikonsumsi dalam keadaan yang muda, untuk aromanya pun tidak terlalu tajam. Yang terakhir ada jahe merah. Dibandingkan dengan jahe lainnya, jahe ini cenderung punya harga yang relatif lebih mahal karena memang lebih sulit untuk dijumpai. Dari segi tekstur, jahe merah mahal karena seratnya lebih kasar, aromanya juga cukup tajam dan lebih pedas dibanding jahe lainnya. Biasanya jahe ini dipanen saat sudah tua. Jahe ini paling terlihat mencolok dari jahe lainnya karena memiliki warna yang berbeda. Nah, jahe memiliki banyak sekali manfaat. Jahe juga sering digunakan sebagai minuman-minuman penghangat badan seperti wedang jahe. Manfaat jahe sebagai penguat imunitas tubuh, untuk menurunkan berat badan, anti penuaan dan kanker, menurunkan gula darah, mengurangi kadar kolesterol, mengobati gangguan pencernaan, mengurangi nyeri haid, dan masih banyak lagi. Untuk jahe merah juga dapat diambil ekstrak oleoserin dan minyak aslinya sebagai bahan pengobatan. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Nah, ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dari hasil presentasinya kelompok Indana? Ya, silakan Anggi ya. Ada yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Pratiwi, saya berasal dari kelompok 1. Ini menanggapi ya, apa terdapat manfaat lain
Sampo. Ya, terima kasih ya. Terima kasih juga Anggia sudah memberikan pertanyaan dari hasil pengamatan kelompok Indana. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ya, terima kasih Indana. Ada kelompok lain yang mau mempresentasikan? Silakan Nur Fitri. Wah, sepertinya membawa alat peraga nih ya, bagus sekali. Disimak ya, karena nanti juga kalian bisa memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua dan ibu sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan kebijakan Indonesia. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri dari kelompok 5 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang berjudul Bunga atau Bunga Lili. Bunga Lili diduga berasal dari benua Eropa, tetapi saat ini hampir masing-masing di negara dunia memiliki spesies ciri khas. Tumbuhan dengan bentuk bunganya unik ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan digunakan menjadi buket ataupun dekorasi pernikahan. Sebutan bunga lili merujuk pada kelompok tanaman berbunga yang ada dalam genus Lilium. Kata Lilium adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin Lilion. Lili adalah salah satu bunga yang telah dikenal sejak masa Yunani kuno. Hal ini dibuktikan dengan penyebutan bunga lili dalam kitab-kitab kuno. Bunga lili atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama bunga kapur adalah jenis tanaman yang tumbuh dengan lebih. Flora ini sangat populer dengan bentuk kelompok bunga yang besar dan berwarna putih. Tanaman ini seringkali dibudidayakan dengan tujuan sebagai bunga potong yang nantinya akan dirangkai menjadi buket. Lili identik dengan warna putihnya. Warna tersebut dianggap melambangkan keahlian. Meskipun warna bunga lili tidak hanya warna putih dan sangat bervariasi, bahkan ada yang hitam. Keragaman warna tersebut dikarenakan terdapat ribuan spesies yang termasuk dalam keluarga lili. Bunga lili juga yang dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 3 jenis sesuai dengan bentuk kelompoknya, yaitu bowl shape, trumpet shape, dan yang terakhir adalah turkey cap shape. Bowl shape adalah jenis bunga lili merupakan dengan kelompok bunga berkeluar dan ukurannya sangat besar. Bunga lili Bosnia adalah spesies lili. Satu ini berasal dari negara Bosnia dan Herzegovina. Di habitat aslinya, lili Bosnia dikenal dengan sebutan Zlatni Igordan dan Busanki Igordan. Jenis ini mempunyai mahkota yang berwarna kuning dengan coklat di tengah kelompoknya. Ya, ada kelompoknya. Benang sari dan putihnya tumbuh besar melewati mahkota bunga sehingga pertumbuhan kunturnya melengkung ke bawah. Bunga ini memiliki arti persatuan menjadi simbol kerajaan Bosnia yang terdapat pada bendera dan seragam militer. Selain itu juga bunga lili sering digunakan untuk hiasan batu nisan dan masjid. Kemudian ada Yang kedua, trumpet shape. Jenis ini merupakan bunga lili dengan kelompok membentuk seperti tabung dan pada bagian ujungnya sedikit melengkung. Sesuai namanya, bentuk jenis ini dengan trompet. Ini juga adalah salah satu jenis bunga yang termasuk ke dalam jenis bunga lili yang kelompok bunganya melengkung seperti tabung. Pika spesies ini terletak pada bunganya berwarna jingga terang seperti matahari saat fajar. Ukuran kelompok bunga antara 5 sampai 8 cm dan pada satu pokok bisa dihasilkan 6 sampai 7 puntung bunga. Jenis lili ini mempunyai bentuk dan mirip dengan trompet. kemudian Yang ketiga ada Turkey cap shape. Jenis ini hampir sama dengan bowl shape, akan tetapi lengkungan kelompok bunganya lebih pedas bunga ini. Yang termasuk dalam jenis ini adalah bunga bangkung macan atau Lilium lancifolium. Bunga lili banyak tumbuh di negara. Bunga ini banyak tumbuh di negeri tirai bambu Cina dan negeri sakura Jepang. Nama bunga ini diambil dari corak mahkotanya yang mirip dengan corak kulit macan itu. Ukuran mahkotanya rata-rata 5 cm dan yang ada sampai mencapai 12 cm. Pada satu pertama, jumlah puntung bunga yang dihasilkan bisa mencapai 50 coklat. Adapun manfaat dari bunga lili, yaitu bunga lili dapat bermanfaat untuk menyebarkan hasil akar kulit, dapat dijadikan obat untuk menjaga kesehatan pencernaan agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Bunga lili putih dapat menyembuhkan amal alami dan bermanfaat untuk dijadikan bahan bisnis, dapat mengobati kesehatan manusia. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya atau menanggapi? ya silakan Arif, ada mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Arif Muana. Ini ingin bertanya, apakah ada warna lain dari bunga kapur yang sudah disebutkan tadi? Ada bunga lili itu bermacam-macam. Ada warna hitam, ada warna pink, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna putih.
Merah? Ada? Ada warna merah? Ya. Ada lagi? Manfaatnya selain untuk obat ada yang mau bertanya, Anggi? Yang lainnya? Siapa? Boleh, Fauzan? Silakan berdiri. Berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Muhammad Fauzan dari kelompok 3. Ingin bertanya untuk pemeliharaan bunga lili tersebut dari ke klasifikasi tersebut itu seperti apa? Pemeliharaannya bagaimana, kata? Peliharanya bisa dipupuk dengan menggunakan pupuk yang organik maupun tidak organik. Ya, Terus disiram setiap rutin gitu. ya, Ditanamnya bisa di pot atau di pekarangan langsung ke tanah? bisa di pot juga, bisa di Oh gitu ya. Selain untuk obat juga untuk membuat buket ya tadi ya? Buket. Ada aromanya tidak sih bakung ini? ada Aromanya bagaimana? warna kuningnya sama. Sangat wangi. Ya. Wah. Kalian pernah menerima buket bunga lili? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau menanggapi? Cukup, terima kasih Nur Fitri. Nah, baik. Terima kasih ya, presentasinya tadi luar biasa. Nah, nanti setelah kalian sudah selesai, sudah mempresentasikan, kalian bisa mempublikasikannya di media sosial. Kalian mau mempublikasikan di mana? Di YouTube. Di YouTube, terus ada di Instagram, di TikTok, jadi Telegram bisa, terus Twitter bisa. Nanti kalian ya betul. Kalian mau mempublikasikannya dalam bentuk teks atau video? Video seperti tadi contoh tayangan tadi ya. Kalian bisa mengeksplor kemampuan kalian memperlihatkan kemampuan kalian berbicara, mempresentasikan hasil pengamatannya dalam bentuk video dan nanti dipublikasikan di YouTube, di Instagram, di Telegram, di TikTok juga bisa. Ya, jadi bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Silakan Rasya. Kesimpulannya bagaimana? Mohon izin menjawab. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati objek, kita jadi menemukan data dan juga fakta dari berbagai sumber referensi yang bisa kita ambil seperti buku dan juga internet. Setelah itu kita membuat kerangka laporan dan mengembangkannya menjadi teks laporan hasil observasi sesuai rangka atau rubrik yang sudah disiapkan. Setelah itu teks laporan hasil observasi dapat dipublikasikan di media sosial. Terima kasih. Ya, terima kasih Rasya. Nah, itu kesimpulannya. Jadi selain kalian nantinya akan mempublikasikan, kalian juga sudah memahami ya isi informasinya, bagaimana cara mengembangkannya. Tentunya harus ditentukan dulu dengan kerangka. Setelah itu dikembangkan dengan melengkapi hasil pencarian kalian di internet, dan setelah itu dikembangkan secara utuh dan dipublikasikan di media sosial. Nah, jadi ada yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini? Silahkan Cecilia. Jadi apa refleksi pembelajaran hari ini? Kegiatan hari ini setelah saya mempelajari hasil observasi kali ini, saya jadi bisa membuat laporan hasil observasi Ibu terhadap objek. Hal yang belum saya pelajari dari kegiatan hari ini yaitu belum bisa mengamati objek di lokasi yang lebih luas lagi, seperti di lingkungan tempat tinggal saya. Jadi saya belum menemukan hasil observasi di lingkungan rumah saya. Setelah mempelajari materi ini, saya akan melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah hasil penelitian saja. Ya, terima kasih Cecilia. Ya, karena hari ini kalian baru bisa membuat hasil observasinya di objek yang ada di lingkungan sekitar ini ya. Tapi mungkin nanti kalau kalian ingin lebih jauh lagi mengamati sebuah objek yang lain, misalnya di lingkungan sekitar kalian boleh mencari objek lain yang lebih menantang, yang lebih bikin kalian bisa mencari
tahu ilmu pengetahuan yang lain gitu ya di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumahnya, karena di sekolah kalian sudah. Kemudian nanti kalau sudah menulis di objek yang ada di lingkungan rumah kalian, setelah itu kalian akan akan membuat karya ilmiah. Kalau sudah sering membuat laporan hasil observasi, kalian bisa mengembangkannya menjadi sebuah karya ilmiah yang akan nanti kalian publikasikan di internet ya, bisa artikel kalian nanti dipublikasikan. Nah, itu ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti LKPD dan hasil laporannya dipublikasikan dari LKPD-nya dikumpulkan. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang apa? Tentang debat ya. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa, kalian hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ibu juga sayang kalian. Ibu juga cinta kalian.